ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Namun sebelum kita bahas kaidah selanjutnya dari isim-isim mansub, sebagaimana kesepakatan sebelumnya, ada 3 orang yang praktek baca. Jadi yang dijadwalkan praktek baca setiap pertemuan itu 3 orang, ya. Masing-masing mungkin satu muka, ya, disuruh baca satu muka dan diartikan. Kemarin yang terjadwal siapa, Pak Bayu? Saya Pak Agus Lim sama Mas Wahyu. Baik. Antum, Pak Agus Lim sama Mas Wahyu. Baik, berarti dimulai dari antum. Silakan dibaca Pak Bayu. Tafadhol. Yang lain disimak. Alhamdulillahi wahdahu Baca bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Akhil muslimul habibu. Akhil muslimi habibi. Nah, kenapa diubah? Kenapa diubah? Akhil muslimu habibi. Mudah-mudah wilayah saya pikir Ustaz. Kenapa dibaca al-muslimi al-habibi? Kenapa? Mudah-mudah wilayah. Mudhaf ilaih, mana mudhafnya? Al-muslimi. Mudhafnya mana mudhafnya? Kalau dibaca, akhir. Kalau dia mudhaf ilaih, akhi, ya itu kan sebagai apa ya? Akhi, ada ya-nya. Ahun mudhaf ilaihnya adalah iya. Oh ya, mutakalim. Ya mutakalim itu yang mudhaf ilaih. Sekarang al-muslim, al-habib itu sifat untuk yang mutakalim atau ahun? Al-muslim. Enggak, al-muslim itu sifat untuk ahun atau yang mutakalim? Sifat dari ahun, Ustaz. Dari ahun. Nah, berarti ahun di situ kan isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Itu apa namanya? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat apa namanya? Badal Ustaz ya. Pamtada. Enggak, isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Ada Ustaz. Mubtada. Ahi itu mubtada, ahun itu mubtada marfu, tanda rofa'nya dhammah muqaddarah. Enggak nampak karena ada iya mutakallim. Berarti ahun itu marfu, maka sifatnya juga marfu, Pak Bayu. Ya Ustaz. Paham nggak ini Pak Bayu tapi sebenarnya? Insya Allah. Gambarannya paham kan? Baik, coba ulang dibaca. Akhil muslimu al-habibu. Hal khalauta binafsika yauman. Fahasabtaha amma badara minha minal aqwali wal af'ali. Terus? Wahal hawalta yauman anta'udda sayyiatika kama ta'uddu hasanatika. Bal hal ta'ammal ta yauman ta'atika allati taftakhiru bizikriha. Fa inna wajadta kasiran minha. Baik, perhatikan Pak Bayu. Fa inna.
Kenapa dibaca fa inna? Inna itu masuknya kepada isim bukan kepada fiil. Wajadta isim atau fiil? Fi'il Ustaz. Fiil. Berarti yang masuk kepada fiil itu in, bukan inna. Kalau inna itu pasti setelahnya isim. Fa'in wajadta Ya. kasiron minha masuban birriyai wassum'ati wa khududin nafsi fa kaifa tusbiru ala hadhil. Kenapa tusbiru? Kalau tusbiru berarti polanya itu af'ala yuf'ilu, asbara yubsiru. Artinya itu membuat bersabar. Kalau sobaro yasbiru itu bersabar. Dia sulasi Pak Bayu, bukan mazid. Sobaro yasbiru. Sobaro yasbiru. Fa'ala yaf'ilu. Bukan asbara yusbiru. Af'ala yuf'ilu. Bukan itu. Tapi sobara yasbiru. Berarti tasbiru ya Ustaz. Naam. Wa kaifa tasbiru ala hadhil hali wa tariquka mahfufun bil makarihi wal ahtori wa kaifal qudumu ala Allahi wa anta muhammalun bil maf'alun wa anta mahmalun. Mahmalun. Isim makan gitu. Wa anta mahmalun bil isqali wal uzari. Au, benar. Jamak wizrun. Auzar. Jadi kalau yang salah itu diperbaiki Pak Bayu, dikasih harokat. Ya, Ustaz. Auzari, bukan u tapi au. Sallallahu ta'ala. Biar terbiasa nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Al-Hasr. Wa qala Allahu ta'ala. Ayatnya. Al-Hasyr ayat keberapa? Kan udah belajar kita. Pakai ada tertib. Al-Hasyr al-ayah keberapa? Ada tertib pakai. 19 itu asarota. 18, 19 dulu, 18 dulu. 18. Sama ni asarota. Saminah. Pakai fa'ilah, ada tertib. Ayat ke gitu. Saminah asarota. Baik. Al-ayah as-saminata asyarata wa tasi'ata asarota. Nah, mumtaz. Terus? Wa qala ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tungsorun. Az-Zumar 54 berarti 4 itu al-ayah dulu sebut al-ayah. Al-ayah arba'ata khamsuna. Nah, fa'ilnya fa'ilah rabi'ah. Ingat wazannya fa'il, ada tertib. Ada urutan Pak Bayu, ada urutan. Rabi'ata khamsuna. Enggak lah, kalau rabi'ata itu ketika 11 sampai 19. Rabi'ata
itu fathah dua-duanya itu hitungan 11 sampai 19. Kalau ini kan puluhan, adat atau maktub kemarin kita pelajari. Arba'u wa khamsuna ya Ustaz. Di Rasulullah. Ar-Rabi'ah, al-ayah Ar-Rabi'a ar-Rabi'atu. al-ayah ar-rabi'atu wa khamsuna. Wal khamsuna. Naam, mumtaz. Coba diartikan. Alhamdulillah. Pujian milik Allah yang ahad wa sholatu wahdahu. Apa wahdahu itu? Pujian milik Allah yang semata. Allah semata. semata. Maksudnya hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian gitu loh. Terus sholawat dan salam atas nabi, atas orang yang tidak ada nabi setelahnya. iya. Mannya di sini orang ya Ustaz, apa? Iya benar, orang benar. Amma Atas ba'du. orang yang tidak ada nabi setelahnya. Amma Amma ba'du ba'du. artinya? Amma apa? Adapun berikutnya gitu. Adapun berikutnya. Saudaraku muslim yang tercinta, apakah kamu menyendiri dengan dirimu pada hari ini? Ya. Pernah Kemudian suatu hari gitu. Yauman itu diartikan suatu hari. Pernahkah suatu hari kamu menyendiri dengan dirimu, kemudian menghitung dari apa yang tampak dari dirimu, mengintrospeksi. Mahfahasi betah itu introspeksi. Boleh menghitung, tapi lebih tepatnya itu adalah introspeksi. Dari mengintrospeksi apa yang introspeksi. Apa yang tampak dari dirimu, dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Nah, jadi yang antum pahami dari kalimat ini apa Pak Bayu? Jadi pertanyaan yang bertujuan, apakah kamu pernah menyendiri? Untuk kemudian apa? Untuk menghisap. Ya. Dari menghitung dari perbuatan dan perkataannya Ustaz. Ya, jadi introspeksi ucapan dan perbuatan sendiri itu pernah enggak? Nyendiri sendiri, misalnya di kamar atau di masjid, kemudian ingat-ingat ya ucapan dan perbuatan yang pernah dilakukan itu pernah enggak gitu. Terus apakah kamu mencoba suatu hari untuk menyusun, menghitung keburukanmu sebagaimana kamu menghitung kebaikanmu. Terus apakah perbuatanmu ta'ammalta bal, apakah bal itu bahkan, ta'ammalta itu merenungi, kamu merenungi gitu Bapak Bayu. Coba diterjemahkan. Bahkan suatu ketika pernahkah kamu merenungi kebaikanmu, ketaatan
ketaatan-ketaatanmu yang membuat kamu membanggakan apabila mengingatnya. Ya, atau kalau bahasa enaknya gimana? Bahkan apakah pernah suatu hari kamu merenungkan ketaatan-ketaatan yang kamu sebut-sebut dengan penuh kebanggaan gitu loh. Terus? Maka kamu akan mendapatkan banyak dari jika. Fa'in itu jika. Fa'in jika. Jika kamu mendapatkan banyak dari ketaatanmu, masuban. Dikotori, masuban itu dikotori. Dikotori dengan riya dan ya, dikotori dengan riya. Nah, terus wasumah dan sum'ah ingin didengar. Ya, sum'ah, terus keberuntungan dari dirimu sebagaimana huzuzin nafsi. Apa huzuz nafsi? Kepentingan pribadi. Jadi melakukan ketaatan hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, tidak karena menjalankan perintah Allah tapi untuk kepentingan pribadi gitu loh. Entah untuk mendapatkan pujian manusia, entah untuk mendapatkan harta atau semacamnya. Pokoknya untuk kepentingan pribadi. Terus? Bagaimana kamu bisa bersabar atas keadaan ini? Ya. Jalanmu dikelilingi bil makari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Iya, benar. Terus? Dan memberatkan atau penuh bahaya. Iya, bahaya. Jadi jalanmu itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan berbahaya. Terus? Bagaimana kamu akan sampai pada Allah dan kamu akan membawa sesuatu yang memberatkan. Sedangkan kamu mahmalun itu artinya ya membawa sesuatu yang memberatkan dan membebani. Ya, sesuatu yang memberatkan dan dosa. Sesuatu yang akan memberatkan dirimu dan dosa-dosa. Paragraf ini membahas apa, Pak Bayu? Membahas untuk introspeksi, merenungi. Ya, merenungi. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan itu untuk apa ya? Istilahnya untuk menegur ya. Pertanyaan-pertanyaan itu untuk menegur kita. Ya, pernah nggak kita renungi ketaatan-ketaatan yang kita banggakan? Ternyata mungkin di situ dikotori dengan riya, sum'ah, keinginan pribadi. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa bersabar di atas ketaatan tersebut padahal ada riyanya, ada sum'ahnya, ada huzuzun nafsinya. Seharusnya kita taubat gitu loh. Ya, taubat. Terus kok masih bertahan melakukan hal seperti itu? Ya, jalan kita ke surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai dan bahaya. Terus bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah sedangkan kita itu penuh dosa dan hal-hal yang memberatkan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya diartikan. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tandur, dan melihatlah dirimu maqaddamat lihat. Itu failnya, wal tanzur nafsun. Nafsun itu failnya. Hendaklah dirimu. Hendaklah setiap dirimu, setiap jiwa melihat maqaddamat lighadin. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok.
Ya. Apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok? Hari esok ini maksudnya hari kiamat ya. Terus? Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun. Maha apa ya? Memperhitungkan. Alimun. Khabir itu alim. Maha mengetahui. Ya, Mengetahui. maha mengetahui. Atau ta'malun, apa yang kamu kerjakan ya, Ustaz? Ya. Kalian Maha kerjakan. mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Terus? Dan janganlah kalian kaladina nasu seperti Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Ya, orang yang lupa kepada Allah, Kemudian maka Allah pun lupa pada diri kalian. Enggak, maka Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Artinya enggak mau introspeksi, enggak mau menghitung-hitung kejelekannya. Pokoknya terus larut dalam dosa dan maksiat. Nah, itu jadi lupa diri sendiri. Allah jadikan mereka lupa dirinya sendiri, lupa tujuan diciptakan. Itu. Jadi dampak dari maksiat itu adalah akan melahirkan maksiat yang lain sehingga orang lupa dari kewajiban serta untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud fa'ansahum anfusahum. Terus Waqala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, waqala Ta'ala, dan kembalilah kepada Rabb kalian dengan selamat, dan berserah dirilah tunduklah dan berserah ya, dirilah sama. kalian padanya dari sebelum datang azab kemudian kamu tidak ditolong. Kalian tidak ditolong. Kalian tidak tertolong atau tidak ditolong. Baik. Secara garis besar paragraf yang satu muka yang antum baca ini paham nggak Pak Bayu? Maknanya secara umum. Kalau secara umum paham, Ustaz. Paham. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar baca, ngertikan tapi nggak paham. Maksudnya gambaran umumnya ngerti nggak? Intisarinya paham insya Allah ya? Insya Allah paham, Ustaz. Baik. Ini pertanyaannya. Yauman kedudukannya sebagai apa Pak Bayu? Yauman Al-khalauta bi nafsika yauman. Zaraf ya, Ustaz. Zarab, na'am. Anta udda sayyiatika kama ta'udda hasanatika. Atau ta'uddu hasanatika. Kenapa sayyiati, kenapa hasanati? Bukan sayyiata, bukan hasanata. Ini apa? Sebagai setelah isim sebagai maf'ul bih yang dia jamak muannas salim. Tanda nasabnya kasroh. Nah, tanda nasabnya kasroh. Baik. Wajadta katsiran minha masyuban. Katsiran masyuban sebagai apa? Yang kita tanya ini bab nasab semua. Udah lewat pelajarannya. Berarti dia ini Ustaz, apa namanya? Maf'ul bih kasirannya. Yang mana? Katsiran maf'ul bih. Terus masyuban? Masyuban yang menerangkan maf'ul bih, keadaan maf'ul bih itu maf'ul mutlak ya Ustaz ya?
Maf'ul mutlak itu adalah masdar yang disebut berbarengan dengan fiilnya. Apa ini ya? Pak Bayu. Sebut semua. Kayaknya naatnya ini kasiran Ustaz. Naat. Naat itu kalau dia naat, ya kalau dia naat, maka yang masyuban itu bukan kasiron. Ya, yang terkotori itu bukan kasiron, tapi tak ketaatan yang terkotori. Ya. Jadi seharusnya kalau naatnya ke minha, minat ta'ati asalnya. Maka nggak mungkin naat. Kan minat ta'ati berarti masyubin kalau naat, bukan masyuban, berarti bukan naat. Apa Pak Bayu? Wajada butuh berapa maf'ul? Oh, berarti ada maf'ul yang 2 maf'ul ya Ustaz ya. Coba dicek bukunya berapa maf'ul. Wajada. Iya, benar Ustaz. Di antara fiil-fiil yang membutuhkan 2 maf'ul adalah wajada. Di af'alul yakin, wajada. Halaman 86. Halaman 886.3 nomor 2. Di catatan ya. Nomor poin 3 terus nomor 2 af'alul yakin. Ada nggak wajada Pak Bayu? Iya ada Ustaz. Ada, berarti itu maf'ul ke? Maf'ul kedua. Maf'ul kedua. Jadi seperti kita mengatakan wajadtu Muhammadan qa'iman. Saya mendapati Muhammad berdiri. Qa'iman jadi maf'ul kedua. Taib. Wa'an ini. Mana lagi yang mansub? Cukup insyaallah. Yang mansub cuman itu aja. Taib. Sekarang Pak Agus Lim. Silakan dibaca Pak Agus Lim. Lembaran selanjutnya. Afan Ustaz, kayaknya saya belum bisa Ustaz. Kok belum bisa? Kemarin tuh saya kira halaman depan itu. Jadi saya belajarnya halaman depan. Coba aja baca coba. Coba aja baca. Bisa nggak bisa coba aja. Kalau nggak bisa nanti. Ya. Oh ya Ustaz. Bismillah. Wa khotoba amaro Umar. Oh, Umaro. Khotoba itu berkhutbah. Ya. Khotoba itu berkhutbah. Berarti Umar itu yang dikhutbahkan atau yang berkhutbah? Yang berkhutbah Ustaz. Dia pelaku. Berarti fa'il. Fa'il itu marfu. Umaru ya. Wa khotoba Umaru binal khotobi. Umaru benu. Ibnu itu badal dari Umaru. Ini alifnya dihilangin ya. Kemarin di apa dulu Sulugoh kan ada pelajarannya. Iya ya. Wa khotoba Umaru banul khotoba radhiyallahu anhu. Khotobi mudhaf ilaih. Kemarin dipelajari setelah ibnu itu selalu sebagai mudhaf ilaih. Oh ya ya. Wa khotoba Umaru banul khotobi radhiyallahu anhu an-nasu. Nah, kenapa an-nasu? Umar berkhutbah kepada siapa? Kepada manusia Ustaz. Manusia. Berarti manusia itu objek yang diajak berbicara oleh Umar.
Oh ya. An-nasa qailan. Hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Nah, fi'il mudhari'nya apa coba? Fa'ala yang yufailu berarti antuha apa ya? Antuha fa'ala yufailu tuhasibu ya Ustaz ya. Nah, Tuhasibu antuhasibu. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazanuha qabla an tuz. Fi'il amr zin gitu. Wazinuha. Wazinuha qabla an tuzinu. Mabni lil majhul. Mabni. Apa kaidah mabni lil majhul? Qabla an di domah sebelum huruf terakhir. Di fathah huruf sebelum terakhir, di domah awalnya, di fathah sebelum huruf terakhir. Itu fi'il mudhari'. Misalnya yadribu menjadi yudrabu gitu. Berarti kalau di sini tuzanu gitu. Tuzanu gitu. Wa-nya enggak dibaca ya Ustaz ya? Enggak. Oh, dia apa ya? Karena dia kan tuf'alu wazannya. Wawunya kan sukun. Fi'ilnya sukun. Tuf'alu. Wazinuha qabla an tuzanu fa innahu ahwana alaikum fil. Inna apa fungsinya inna? Inna fungsinya menasabkan mubtada ya Ustaz ya. Menasabkan isim ya Ustaz ya. Menasabkan mubtada, menasabkan isim, merofakkan khobar. Khobar. Fa innahu, hunya itu isimnya. Ahwan khobarnya. Berarti bacanya apa? Ahwana atau ahwanu? Ahwana Ustaz. Kenapa ahwana? Kan khobar inna. Inna kan fungsinya ya. tadi. Iya ya. Ahwanu. Nah. Ahwanu. Terus. Ya. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ya Ustaz ya. Fil hisabi qodan an tuhasibu anfusikum al yauma. Objek. Antuhasibu anfusakum al yauma watuzinu wazana yazinu watazinu lil ardil akbaru. Kok akbaru? Ma'rifat naat man'ut. Oh ya. Lil ardil akbari. Yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Al-haqqah saminata asyaro. Oh ya, asyarota. Saminata asyarota. Al-ayah as-saminata asyarota. Coba artikan. Wa khotoba Umaru
Umar ibnu Khattab berkhutbah kepada manusia qailan nggak tahu Ustaz. Dalam keadaan dia qailan sembari berkata gitu loh. Umar ibnu Khattab berkhutbah. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah kepada manusia sambil berkata, hasibu anfusakum banyak belum tahunya nih Ustaz. Introspek apa? Hisablah diri kalian gitu aja. Hisablah diri kalian sebelum introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Terus dan timbang, wazana yazinu itu timbang. Dan timbanglah amal-amal kalian hanya kembali ke diri kalian. Gitu. Dan timbanglah amal-amal kalian sebelum sebelum kalian ditimbang. Sebelum kalian ditimbang. Maksudnya ditimbang amalnya. Ya. Fa innahu sesungguhnya lebih ringan. Ahwanu itu lebih ringan. Hunya kembali ke apa lebih ya? Ringan, lebih mudah. Hunya itu kembali ke apa ya? Ustaz? Itu tadi perbuatan hisab. Kembali kepada hisab. Kembali kepada perbuatan hisab diri tadi, hisab amalan. Karena sesungguhnya hal itu, gitu aja, lebih ringan. Karena sesungguhnya hal itu ahwanu lebih ringan bagi kalian bagi kalian pada hari hisab. Nah, esok. Pada hari hisab. Nah. Godan antuhasibu. Godan itu esok ya. Esok. Ya. Godan esok. Jadi lebih ringan bagi kalian pada hari hisab esok. Terus pada hari yaitu ketika kalian menghisab. Ketika kalian menghisab diri kalian pada hari ini. Pada hari ini. Ketika kalian menghisab diri kalian pada hari ini. Ya. Dan menimbang. Dan timbang. Kirain timbang lah. Dan menimbang. Dan kalian menimbang gitu. Dan kalian menimbang lil aradil akbar. Iya, menimbang maksudnya menimbang amalan kalian lil aradil akbar untuk mempersiapkan pada hari apa? Arad itu pemaparan amal. Pada hari dipaparkannya amalan. Itu maksudnya aradil akbar. Nanti hari kiamat kan semua amalan kita akan dipaparkan. Terus yauma idzin tu'radu yauma idzin pada hari ini tu'raduna kalian akan dipaparkan amal-amalannya, akan ditampakkan gitu kan. Akan ditampakkan amalan-amalannya la takhfa. Tidak ada yang samar sedikit pun dari kalian. Maksudnya tidak ada amalan yang luput yang samar dari kalian.
Jadi gini Pak Guslim, seharusnya dipersiapkan. Nah, Ustaz. Kalau dipersiapkan, kemudian buka kamus, insya Allah bacanya bisa, insya Allah. Karena bahasanya mudah ini. Ditemukan di kamus kata-katanya. Iya Ustaz. Pak Bayu dipersiapkan, Pak Bayu kan ya? Pak Bayu, Masya Allah. Udah lumayan. Kalau sering-sering nanti akan lancar sendiri, insya Allah. Kalau pelan-pelan sambil merenungi kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari. Khotoba fa'ala itu fi'il. Berarti ada fa'ilnya, ada objeknya. Nah itu dicari, kemudian diharokati. Dipahami dulu maknanya, baru diharokati, ditentukan mana fa'il, mana maf'ul. Di sini tempat praktek kaidah di sini, Ikhwan. Jadi antum yang praktek sendiri sambil menyiapkan sendiri, kemudian di ana itu cuma setor aja. Setor, kalau ada yang keliru kita luruskan. Nah, seperti itu. Baik. Pak Wahyu, udah persiapkan Pak Wahyu, Mas Wahyu? Sebelumnya belum nyampe sini Ustaz. Halaman awal doang Ustaz. Pokoknya 3 muka ya. 3 muka dipersiapkan, 3 muka. Jadi kan 3 orang, masing-masing orang 1 muka. Berarti antum persiapkan itu 3 muka, bukan muka kedua, muka ketiga atau muka pertama, 3 mukanya dipersiapkan. 3 mukanya. Karena bisa diacak. Tadi Pak Bayu duluan bisa nanti walaupun nomor 1 ini Anda balik jadi nomor 3 dia misalnya. Muka ketiga. Ya. Muka ketiga. Jadi gitu biar siap, betul-betul siap gitu maksudnya. Jangan hanya karena saya nomor 1 berarti muka pertama, saya nomor 2 berarti muka kedua, saya nomor 3 berarti muka ketiga. Jangan seperti itu. Jadi 3 muka dipersiapkan. Dan gampang sekarang buka kamus. Kalau nggak buka kamus online itu langsung ketemu artinya. Ketemu harokatnya. Insya Allah nggak susah. Baik. Berarti besok ulang nih Pak Agus Lim, Pak Wahyu, kemudian 1 orang lagi siapa nanti Pak Bayu dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya ngulang mereka ya. 1 muka. Baik. Sekarang kita masuk ke kaidah. Dari halaman berapa Ustaz? Dari halaman ibadah wa khasyah, itu halaman 7. Dari halaman 7 ya. Oke. Ya. Syukran Ustaz. Baik. Kita langsung ke kaidah sekarang Pak Bayu. Silakan ditampakkan layar kitab muhtaratnya Pak Bayu. Agak loading ya? Iya Ustaz, filenya agak karena hasil jepretan foto sih jadi agak besar filenya Ustaz. Oh, dia memang nggak ada PDF-nya sih. Iya, nggak ada PDF-nya. Tapi sambil nunggu siapa yang baca, dibaca aja dulu. Pak Agus Lim aja yang baca. Pak Agus Lim silakan Pak Agus Lim. Baca. Baik Ustadz. Ji al-munada, rumusnya dal. Ialah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Adapun macamnya alat panggilan atau huruf nida yaitu ya, a, aya. Hukum munada ada 2 yaitu nasob apabila munada mudofun. Misal, ya abdallah, ya abdallahu ta'ala. Mudhaf ilaih, ya abdallahi. Ya abdallahi ta'ala. Bi
munada syabihun bil mudhofi. Misal ya apa nih? Ya tolian jibalan ya. Oh, jabalan. Jaba. Inzil. Turun. Oh, jabalan inzil. Ya hamalan haqibatan. Ya hamilan haqibatan himaro. Merah. Khamro'a ta'ala. C. Munada nakiratin ghairu maqsudatin. Atau umum. Misal, ya rojulan alqizni. B. Mabni atas tanda rofaknya. Apabila A. Munada mufrad atau alami. Misal, ya Muhammadu iqra. Ya Muhammadu iqra. Ya Aliyu iftah kitabaka. B. Munada nakiroh maksudah. Atau belum dikenal tetapi sudah jelas orangnya. Misal, ya rojulu anqizni. Ya qadiruna anfiqu. Baik. Perhatikan ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke pembahasan isim mansub yang baru, itu adalah pembahasan tentang al-munada. Ya, pembahasan tentang al-munada. Ya. Ini pembahasan tentang al-munada. Ya, al-munada itu adalah isim mansub karena kemasukan huruf-huruf nida. Jadi al-munada apa? Isim mansub. Isim mansub karena kemasukan huruf nida. Definisinya adalah isim, jadi harus isim, ya, harus isim. Kemudian dia mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan huruf nida, huruf panggilan, ya, huruf panggilan. Baik. Ini. Jadi munada itu, saya ulangi, adalah isim mansub. Dia mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan huruf nida atau huruf panggilan. Nah, apa aja huruf panggilan? Yang disebutkan di sini ada 3. Huruf panggilan yang disebutkan di sini ada 3. Dan kita cukupkan sampai itu aja. Sesuai dengan yang di kitab. Pertama A. Kemudian yang kedua itu adalah ya. Dan yang ketiga itu adalah ayya. Ya. Ini semua namanya huruf nida, ya. Ini semua dinamakan dengan huruf nida atau huruf panggilan. A, ya, aya. Ini. A, ya, aya ini adalah huruf nida. Jadi setiap isim yang kemasukan salah satu dari 3 huruf ini maka dia nasab atau fi mahalli nasbin. Nasab atau fi mahalli nasbin, ya. Kalau fi mahalli nasbin berarti nasabnya enggak dinampakkan. Ya, karena nanti dia mabni. Kalau mansub atau nasab maka tanda nasabnya jelas nanti. Ya. Maka oleh karena itu nanti di sini ada 2 hukum. Untuk munada itu ada 2 hukum. Ya, ada 2 hukum. Pertama, munada itu mansub, ya. Dia mansub. Ya, dia mansub. Kedua, dia fi mahalli nasbin karena mabni, ya. Fi mahalli nasbin, ya, karena mabni. Ya, mabni. Jadi ada munada yang mansub, ada yang munada fi mahalli nasbin karena dia mabni.
ya, karena dia mabni. Taib. Kapan munada mansub? Kapan munada mansub? Maka ada 3 tempat gitu kan. Munada mansub itu ada 3 tempat. Yang pertama adalah ketika munadanya itu susunannya mudhaf ilaih, ya. Ketika susunnya mudhaf ilaih. Ya, kapanpun antum temukan salah satu dari huruf nida masuk kepada susunan mudhaf ilaih, maka munada atau mudhafnya wajib mansub. Mudhafnya wajib mansub. Contoh, ya. Contoh, kita pakai misalnya ya. Ini huruf nida masuk kepada susunan misalnya talibal ilmi. Saya perhatikan. Ya taliba. Antum baca ya taliba. Kenapa taliba? Karena dia munada yang mansub, ya. Kenapa dia mansub? Karena susunannya mudhaf ilaih. Maka mudhafnya wajib mansub sebagai munada. Ya taliba al-ilmi, antum bilang. Ya taliba al-ilmi. Enggak boleh dibaca ya talibu al-ilmi, enggak boleh. Harus taliba. Dia mansub tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena di sini dia adalah munada mudhaf atau munada yang disusun dari mudhaf ilaih, ya. Kemudian tempat yang kedua dia mansub itu adalah ketika munadanya syabih bil mudhaf namanya. Munadanya syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu artinya serupa dengan mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf itu artinya serupa dengan mudhaf. Itu kapan? Nah, itu kapan? Ketika itu adalah isim fa'il. Saya ulangi. Ketika itu adalah sifat, ya, sifat. Maksudnya itu isim fa'il. Isim fa'il maf'ul, ya. Dan si isim fa'il maf'ul beramalan menasabkan maf'ul bihnya, menasabkan maf'ul bih. Ini yang dinamakan dengan syabih bil mudhaf, yaitu ketika itu adalah sifat, maksudnya sifat di sini adalah isim fa'il atau isim maf'ul beramalan menasabkan maf'ul bih. Contoh, ya. Contoh, perhatikan contoh di sini. Ya, coba kita bilang ya. Ya. Katiban misalnya. Katiban itu isim fa'il dari kataba. Kataba yaktubu katban katibun fa'ilun. Nah, katiban itu isim fa'il. Katiban, ya katiban. Apa yang ditulis? Ad-darsa. Nah, berarti di sini dia adalah isim fa'il yang beramalan menasabkan maf'ul bihnya. Maka katiban ad-darsa ini namanya syabih bil mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf. Oleh karena itu, karena dia susunannya syabih bil mudhaf, maka katibannya isim fa'ilnya itu wajib nasab sebagai munada. Ya katiban ad-darsa, antum bilang. Ya katiban ad-darsa. Ya. Contoh lain misalnya. Ya. Madrub. Nah, nih, perhatikan madrub. Madrub itu orang yang dipukuli, isim maf'ul. Ya madruban misalnya. Ya madruban akhahu. Akhahu. Akhahu itu akhuhu, apwan. Ya madruban akhuhu. Akhuhu. Nanti sebagai naibul fa'il. Akhu sebagai naibul fa'il dari madruban yang beramal. Ya, yang beramal. Dia merupakan naibul fa'il. Berarti di sini kita tambah yang beramalan. Cukup bilang beramalan aja.
Jadi ya madruban akhuhu. Madruban akhuhu. Nah, madruban di sini isim maf'ul yang beramalan. Beramalan apa? Meropakkan naibul fa'ilnya akhuhu. Karena dia isim maf'ul yang beramalan, kemudian kemasukan huruf nida, maka nanti wajib mansub. Madruban, nggak boleh madrubun. Karena susunan ini dinamakan susunan syabih bil mudhaf, ya. Jadi susunan syabih bil mudhaf itu adalah ketika isim fa'il atau isim maf'ul beramalan kemudian masuk kepadanya huruf nida. Susunannya dinamakan dengan syabih bil mudhaf dan dia wajib mansub sebagai munada karena kemasukan huruf nida. Ya katiban ad-darsa ya madruban akhuhu. Nah, kalau di situ dicontohkan ya talian jabala inzil, ya talian itu isim fa'il. Orang yang daki, wahai orang yang daki. Apa yang didaki? Objeknya jabalan. Gunung itu objek yang didaki. Berarti di sini isim fa'il menasobkan maf'ulnya jabalan. Isim fa'il beramalan. Itu susunan syabih bil mudhaf namanya. Kemudian kemasukan huruf nida, maka talian isim fa'ilnya wajib nasab. Ya talian, enggak boleh taliun. Kemudian contoh ya hamilan hakibatan hamro'a. Ya hamilan hakibatan hamro'a. Wahai orang yang membawa. Apa objek yang dibawa? Hakibatan, tas merah. Berarti itu isim fa'il yang beramal menasabkan maf'ulnya. Namanya syabih bil mudhaf. Kemudian kemasukan huruf nida wajib nasab. Maka hamilan, enggak boleh hamilun. Baik. Jelas ini ikhwan? Sebelum kita masuk ke nakirah ghairu maksudah, syabih bil mudhaf ini jelas? Afwan Ustaz. Ya. Sepertinya sih saya memang ketinggalan untuk isim fa'il dan isim maf'ul itu bedanya dengan fa'il dan maf'ul bih itu apa ya Ustaz ya? Nah, itu sebenarnya isim fa'il, isim maf'ul itu adanya di bab tasrif. Yaitu ketika antum daraba yadribu darban itu masdar. Daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari', darban masdar, daribun isim fa'il, madrubun isim maf'ul. Itu yang dinamakan isim fa'il, isim maf'ul. Berarti memang di muhtarat belum pernah ya Ustaz? Belum dibahas gitu ya Ustaz? Pernah disinggung dalam pembahasan isim jamid dan mustaq. Coba dirujuk. Oh iya. Ya, nanti Anda buka-buka lagi. Pembahasan isim jamid dan mustaq. Di awal-awal, Ikhwan, kalau nggak salah itu di halaman berapa Pak Bayu? Siapa yang pernah merojaah? Nih, isim fa'il itu. Isim maf'ul di halaman 28. Isim mustaq yang pertama adalah isim fa'il. Isim mustaq yang kedua adalah isim maf'ul. Nah, itu ada di halaman 28-29 di pelajaran pertama kali dulu. Silakan dirujuk kembali. Inilah tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Tapi paham nggak ini kalau susunan ini, Pak Guslim? Maksudnya ketika ada isim fa'il, ketika ada isim maf'ul. Coba perhatikan di sini secara makna dulu ya. Kita pelan-pelan secara makna. Coba perhatikan Hiwan. Ya. Hamilun atau misalnya qari'un. Itu artinya apa? Qari'un itu artinya apa? Qari'un artinya apa? Qara'a yaqra'u. Qari'un, orang yang membaca. Ya, membaca. Qari'un, orang yang membaca. Nah, kalau ada orang yang membaca, maka pasti ada yang dibaca. Iya kan? Iya enggak? Kalau ada orang yang membaca, maka pasti ada yang dibaca. Ada objek yang dibaca. Misalnya kita taruh objeknya Al-Qur'ana. Qari'un Al-Qur'ana. Ya. Qari'un Al-Qur'ana. Orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, perhatikan di sini.
Qari'un ini namanya isim fa'il. Ya. Qari'un ini namanya apa? Isim fa'il. Ya. Al-Qur'ana ini adalah objeknya, maf'ul bih yang dibaca oleh qari. Susunan ini namanya apa? Susunan apa namanya? Syabih bil mudhaf. Ya, susunan ini namanya susunan syabih bil mudhaf. Ingat, susunan ini dinamakan susunan syabih bil mudhaf. Ya. Kemudian kalau kita masukkan huruf nida misalnya. Tadi kita baca qari'un al-Qur'ana. Sekarang kita masukkan huruf nida, maka bacanya apa? Ya qari apa? Qari'an ya, Apa Ustaz? bacanya? Ya qari'an. Naam. Ya qari'an Al-Qur'ana. Qur'ana. Naam, ya qari'an al-Qur'ana. Jadi kalau huruf nida masuk kepada syabih bil mudhaf, maka isim fa'ilnya itu mansub sebagai munada. Qari'an al-Qur'ana. Contoh lain misalnya, ada kalimat Dharibun, itu artinya apa? Orang yang memukul. Daraba yadribu itu artinya apa? Orang yang memukul, Ustaz. Berarti dharibun orang yang memukul. Maka pasti ada objek yang dipukul, ya kan? Nah, Ustaz. Kalau ada orang yang memukul, maka ada objek yang dipukul. Sebut misalnya, siapa? Zaid misalnya. Dharibun Zaidun atau Zaidan? Zaidan, Ustaz. Zaidan. Nah, dharibun Zaidan. Karena dia sebagai objek nanti. Berarti di sini dharibun isim fa'il menasabkan maf'ul Zaidan. Susunan ini apa namanya? Susunan syabih bil mudhaf. Kemudian kalau dimasukkan ya, bagaimana jadinya? Ya doriban Zaidan. Naam, ya dariban Zaidan. Baik, mumtaz. Ya dariban Zaidan. Paham ini insyaallah ya? Insyaallah Ustaz paham. Insyaallah paham. Naam. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jadi ya dariban Zaidan jadinya. Inilah yang dinamakan dengan munada syabih bil mudhaf. Taib yang lain paham nggak teman-teman yang lain? Syabih bil mudhaf ini? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Allah paham. Ya, Pak Pujo gimana? Berarti itu syabih bil mudhaf dari isim fa'il dan objeknya gitu ya, Ustaz? Ya, benar. Mirip mudhaf ilaih tapi ini dari isim fa'il itu ya. Ini dari isim fa'il dan objek. Kalau mudhaf ilaih itu kan mudhaf ilaihnya majrur. Kalau ini mansub gitu loh. Oh, iya, iya. Kata keduanya mansub kalau ini. Kalau mudhaf ilaih kan dia majrur. Oh iya. Sama-sama tersusun dari dua kata gitu loh kan. Mudhaf ilaih dari dua kata. Tapi kata keduanya majrur kalau mudhaf ilaih. Ini kata keduanya mansub. Itu syabih bil mudhaf. Jelas insyaallah ya. Insyaallah jelas, Ustaz. Baru tahu kayaknya. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya Pak Wahyu. Kalau isim maf'ul tadi namanya syabih bil mudhaf juga, Ustaz. Yang mana? Yang dari isim maf'ulnya, Ustaz. Susunannya. Ya, isim maf'ul. Naam. Isim maf'ul itu sama. Ya madrub misalnya. Ya madruban gitu tadi kan. Orang yang dipukuli, saudaranya akhuhu. Nah, kalau di sini kan secara makna akhuhu itu objek secara makna. Objek yang dipukul. Wahai orang yang dipukul saudaranya. Nah, akhu itu objek yang dipukul cuman namanya naibul fa'il. Dia asalnya maf'ul tapi menduduki kedudukan fa'il.
Pernah kita belajar naibul fa'il? Pernah Ustaz. Pak Wahyu, pernah kan? Pernah Ustaz. Nah, ini. Tapi kan naibul fa'il itu secara makna adalah objek gitu. Tetap di sini dinamakan syabih bil mudhaf karena secara makna ahu itu adalah objek yang dipukuli. Jelas insyaallah Mas Wahyu ya? Ustaz, insyaallah ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Kemudian munada yang ketiga, ya munada yang ketiga yang mansub itu adalah munada nakirah ghairu maksudah namanya, ya. Dia nakirah ghairu maksudah. Ya. Munada nakirah ghairu maksudah itu mansub. Ini yang ketiga. Munada nakirah ghairu maksudah. Apa itu munada nakirah ghairu maksudah? Ya, sebagai contoh gambarannya. Antum jatuh ke dalam sumur atau kalau enggak terkurung di kamar. Kemudian manggil. Nah, manggil orang. Ya rojulan, wahai seseorang. Nah, yang antum panggil itu udah jelas atau belum? Belum. Itu yang dinamakan ghairu maksudah. Jadi antum asal manggil aja. Ya. Orangnya masih umum dan antum nggak tahu siapa yang dipanggil, pokoknya siapa aja gitu kan. Ya rojulan angkizni, wahai seseorang tolong saya gitu kan. Antum jatuh ke dalam sumur, nggak bisa ngelihat ke atas, maksudnya nggak tahu siapa yang di atas, itu belum jelas siapa yang di atas, teriak, ya rojulan angkizni, atau ya musliman angkizni, wahai muslim tolong saya, gitu kan? Itu yang dinamakan dengan nakirah ghairu maksudah, memanggil orang yang belum jelas, orangnya nggak ketahuan ada apa enggak gitu, asal panggil aja. Nah, itu yang dinamakan dengan nakirah ghairu maksudah. Paham ini insyaallah ya? Paham nggak nakirah ghairu maksudah ini, Ikhwan? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Contoh lain misalnya, ya kepala sekolah misalnya terkurung di kantor, ya kan? Terkurung di kantor. Kemudian pakai mikrofon teriak, ya taliban. Ya taliban misalnya. Uhdur atau idhab ya ila gurbatil mudir. Ya taliban idhab ila gurbatil mudir. Wahai murid, maksudnya murid manapun siapapun dia nggak lihat asal manggil datang ke kantor misalnya. Maka itu namanya nakirah ghairu maksudah, memanggil orang yang belum jelas siapa yang dipanggil, maksudnya masih umum siapa aja yang merasa jadi siswa datang gitu. Pokoknya asal panggil, masih umum, belum jelas. Siapapun itu selama dia siswa datang. Nah, paham maksudnya ini? Ini yang dinamakan dengan nakirah ghairu maksudah. Paham ya? Kalau paham Ustaz. Baik. Ini 3 tempat wajibnya munada mansub. Ya, ini 3 tempat wajibnya munada mansub. Yaitu ketika susunannya mudhaf ilaih, ketika susunannya syabih bil mudhaf, dan yang ketiga ketika itu nakirah ghairu maksudah. Ketika itu nakirah ghairu maksudah. Ya. Ini tempat wajibnya munada mansub. Kemudian i'rab munada kedua atau hukum munada yang kedua adalah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, di i'rab fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia mabni. Jadi di i'rab fi mahalli nasbin, kenapa? Karena dia mabni. Mabninya di atas apa? Mabninya di atas tanda rofa. Ingat, mabninya di atas tanda rofa'nya, ya. Mabninya di atas tanda rofa. Saya ulangi. I'rab munada yang kedua adalah fi mahalli nasbin, bukan mansub tapi fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin mabni? Karena dia mabni.
Mabninya di atas apa? Mabninya di atas tanda rofa'nya. Mabni di atas tanda rofa. Ya. Ini catatan penting. Mabni di atas tanda rofa. Mabni di atas tanda rofa. Ini. Dia mabni di atas tanda rofa. Nah, dan ini ada di dua tempat. Ini ada di dua tempat. Pertama namanya munada alam. Munada alam itu memanggil nama orang. Ya. Atau munada mufrad. Ya. Jadi munada mufrad atau munada alam. Ini kita di sini. Jadi yang mabni di atas tanda rofa. Yang mabni di atas tanda rofa itu ada dua. Ya, ada dua. Ada dua. Yang pertama itu namanya munada alam. Ya, ingat. Munada alam. Munada alam. Alam itu nama orang. Ya. Munada nama orang. Ya. Munada alam nama orang atau munada mufrad namanya. Munada mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini tidak tersusun. Tidak tersusun. Bukan kalimat. Bukan kalimat. Ya. Ini yang dinamakan dengan munada mufrad. Ya. Munada mufrad tidak tersusun, bukan kalimat. Munada alam itu nama orang. Contoh misalnya. Kamu misalnya di sini sekarang ada orang namanya Khalid misalnya. Khalidun. Ya, orang namanya Khalidun. Ya, Khalidun. Orang namanya Khalidun. Kemudian kita ingin panggil, maka masukkan huruf nida ya misalnya. Ya Khalidu, antum bilang. Ya Khalidu. Kenapa Khalidu? Enggak boleh bertanwin ya. Ya Khalidu. Kalau udah kemasukan huruf nida nggak boleh bertanwin. Ya Khalidu. Kenapa Khalidu? Karena Khalidun itu isim mufrad. Tanda rofa'nya isim mufrad apa? Ikhwan. Tanda rofa isim mufrad. Dhammah. Nah, tanda rofa isim mufrad dhammah. Ya, maka di sini ya Khalidu antum bilang karena nanti dia munada alam, munada nama orang gitu kan. Karena dia munada nama orang, kemudian nama orang kemasukan huruf nida, maka dia harus mabni. Mabninya di tanda rofa. Apa tanda rofanya isim mufrad dhammah? Berarti di sini dhammah ya Khalidu. Antum bilang ya Khalidu. Ya. Ya Khalidu. Misalnya kalau ada kalimat muslimuna, ya, muslimuna, manggil muslim, ya, ini namanya munada mufrad. Muslimuna itu namanya munada mufrad, ya, dia munada mufrad, dia enggak tersusun, bukan kalimat di sini, bukan kalimat satu kata di sini muslimuna. Kemudian kita masukkan huruf nida, jadinya apa? Ya muslimuna atau ya muslimina? Ya muslimuna, tetap ya muslimuna. Ya, dia muslimuna di situ mabni. Tanda mabninya apa? Mabninya di atas apa? Wow. Wow, mabninya di atas wow. Kenapa dengan wow? Karena jamak mudzakkar salim rofa'nya tandanya Wow. wow. Jadi diingat Ikhwan. Ya karena jamak mudzakkar salim itu tanda rofa'nya wow, maka ketika dia kemasukan huruf nida maka mabni di atas wow. Antum bilang ya muslimuna. Ya muslimuna. Contoh lain misalnya Muhammadani itu musanna.
Kalau kemasukan huruf nida jadinya apa? Ya. Muhammadani. Ya tetap ya Muhammadani tetap. Ya, berarti ya Muhammadani mabni. Tanda mabni di atas apa? Alif. Alif. Nah, mabni di atas alif karena isim musanna tanda rofanya Alif. Alif. Nah, karena isim musanna tanda rofanya alif. Nanti semuanya ini kalau di i'rab, nah ini ke semua contoh ini kalau di i'rab berarti antum katakan ya Khalidu munada mabni ala dhammah. Munada mabni ala dhammah fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Ya muslimuna munada mabni ala wawi fi mahalli nasbin. Antum bilang ya Muhammadani munada mabni alal alif fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Jelas ini, Ikhwan? Jelas insyaallah ya. Jelas. Baik. Kemudian jenis yang kedua itu namanya nakirah maksudah, ya. Namanya nakirah maksudah. Ya, namanya nakirah maksudah. Ya. Nakirah maksudah. Apa itu nakirah maksudah? Ya, nakirah maksudah itu adalah orang yang tidak antum kenal tapi orangnya udah jelas. Udah jelas ada di depan mata. Ya, ada di depan mata. Ya, misalnya antum berjumpa dengan seseorang, ya. Berarti antum panggil ya rajulu, antum bilang ya rajulu. Enggak antum kenal, enggak tahu namanya. Antum enggak tahu namanya, ya rajulu. Gitu. Ya rajulu. Ila aina tazhab? Dan wahai laki-laki, wahai orang, kemana kamu pergi? Nah, orang yang antum panggil itu ada di depan mata, udah jelas, cuman antum nggak tahu, nggak kenal, nggak tahu namanya siapa. Antum panggil ya rajulu. Itu namanya nakirah maksudah. Orangnya belum jelas, tapi orangnya belum dikenal, tapi udah jelas orangnya, udah ada di depan mata. Contoh lain, yang antum sering panggil ya misalnya. Wahai saudara, ya aku. Ya. Enggak, ini bukan ahi, tapi cukup ya aku. Gitu, biasa. Ya aku. Kalau ya ahi itu nanti mudhaf ilaih maksudnya. Ada ya. Ya akhi itu susunan mudhaf ilaih. Sekarang tanpa ya aku, wahai saudara. Gitu. Ya aku, wahai saudara. Nah, ini. Namanya munada nakirah maksudah. Karena antum enggak tahu namanya. Antum panggil ya aku. Ya aku. Gitu. Ya. Baik. Itu yang dikenal dengan nakirah maksudah. Jadi nakirah maksudah itu enggak dikenal, tapi orangnya udah jelas, ketahuan orangnya. Kemudian dipanggil, maka ini mabni sesuai dengan tanda rofaknya. Ya. Kalau ada dua laki-laki lewat, kemudian antum enggak tahu namanya, manggilnya gimana? Manggilnya gimana, Ikhwan? Ya rajulan. Ya rajulani. Naam, ya rajulani. Ya. Mabni di atas apa? Alif. Mabni di atas alif. Kemudian misalnya ada sekumpulan muslim lewat. Kayak orang-orang muslim lewat. Antum nggak tahu nama mereka. Terus antum panggil apa? Ya muslimuna. Ya muslimuna. Ya muslimuna. Naam. Ya muslimuna. Itu. Dia mabni. Mabni di atas apa? Wow. Di atas wawu. Nah, mumtaz. Barakallahu fikum. Jelas ini insyaallah ya? Macam-macam munada ini jelas? Insyaallah jelas. Insyaallah, Ustaz. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Guslim. Saya masih bingung yang di munada alam atau munada mufrad Ustaz. Mufrad di sini maksudnya kata tunggal atau Tidak gimana? tersusun.
bukan kata tunggal tidak ya Ustaz ya? tersusun. Berarti dia bukan kalimat. Yang namanya bukan kalimat berarti berapa kata? Satu kata tapi maknanya Satu tunggal kata. gitu Ustaz. Enggak, muslimun kan jamak, bukan tunggal. Jadi Tapi kalau tidak tersusun gitu loh. Kalau kita pakai kata tunggal bisa nggak Ustaz? Misalnya ya muslimun gitu. Ya muslimu gitu. Nggak boleh bertanwin. Ya, Ya, jadi muslimu boleh. oh, Boleh, gitu. berarti satu orang muslim doang itu. Misalnya banyak muslim yang antum panggil. Ya muslimuna gitu. Terus kalau misalnya pakai kata tunggal bisa ya muslimu ataupun ya tolibu gitu. Bedanya dengan nakiroh Bisa. maksudah nggak ada beda ya Ustadz ya? Ada. Kalau itu? nakiroh maksudah, ini maksudnya kalau nakiroh maksudah itu karena antum nggak tahu namanya. Karena antum nggak tahu namanya. Jadi gampangnya munada alam nanti. Atau gampangnya nakiroh maksudah itu adalah karena nggak antum tahu namanya, antum panggil ya tolibu. Gitu kan. Maka itu masuknya nakiroh maksudah. Kemudian kalau tahu namanya, pakai nama aja panggil. Misalnya Ahmad namanya, ya Ahmadu. Itu larinya munada alam. Makanya munada alam itu adalah nama orang. Ya, munada alam itu nama orang. Kemudian ketika misalnya di situ banyak muslim, misalnya ada Ahmad, ada Ali, ada siapa lagi? Zaidun, ada Umar. Antum udah tahu namanya semuanya. Ali, Ahmad, Zaidun, Umar, Muhammad semuanya muslim. Enggak mungkin antum panggil ya Muhammad, ya Ali itu satu-satu kan kelamahan. Antum ya muslimuna. Tetap dinamakan munada mufrad larinya nanti. Paham ini Pak Guslim? Berarti yang munada alam atau munada mufrad ini kalau kita udah pasti tahu gitu Ustaz ya, pasti ya, kenal pasti gitu tahu ya. namanya, pasti kenal dan tahu orangnya gitu, tahu namanya. Hanya saja tadi kalau munada mufrad itu ketika jumlahnya banyak ya. Misalnya ya rijalu antum bilang, ya rijalu. Padahal antum tahu itu. Itu Ali, itu Muhammad, itu Ahmad, itu Zaid. Nah, cuman kan kalau dipanggil satu itu ya Muhammad, ya Ali, ya Zaid, itu kelamaan, kepanjangan. Cukup antum mengatakan ya rijalu ta'ala. Wahai para laki-laki sini, maksudnya orang yang udah kenal namanya. Kalau nggak kenal, nggak tahu namanya, maka itu larinya nakiroh maksudah. Ya. Berarti kalau kita kenal dia jumlahnya satu, langsung masuk ke munada alam gitu Ustaz ya, panggil namanya gitu ya. Ya, langsung munada alam, panggil nama. Oh ya. Baik Ustaz, syukron. Afwan. Yang lain, ada lagi yang ditanyakan? Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Pujo. Berarti untuk penulisannya misalkan yang goiru maksudah sama Mansub. nakiroh maksudah itu cuman mansub sama marfunya doang yang bedain Ustaz? Enggak marfu, nakiroh maksudah itu enggak marfu, mabni di atas dhammah. Oh iya, mabni atas dhammah. Iya. Kalau marfu itu nanti dia bacanya ya rojulun gitu. Kalau marfu dan itu enggak ada. Enggak ada. Berarti kalau misalkan di konteksnya tinggal saya tahu apa enggak orangnya tinggal. Iya, konteksnya emang itu. Konteksnya emang itu. Oh, baik Ustaz. Kelihatan apa enggak orangnya gitu kan. Bukan tahu apa enggak. Kelihatan apa enggak orangnya. Kalau enggak kelihatan, asal manggil-manggil aja itu nanti nakiroh goiru maksudah. Kalau kelihatan, walaupun enggak kenal kemudian dipanggil itu nakiroh maksudah. Makanya kayak gambarannya kayak gini tadi kan. Antum kekunci di kamar, kemudian teriak-teriak, manggil-manggil. Ya, misalnya, ya abiron. Antum, wahai orang yang lewat gitu. Iftah al-baba, bukakan pintu. Nah, itu antum asal teriak, asal manggil. Nggak tahu siapa yang antum panggil. Itu namanya nakiroh ghairu maksudah. Tapi kalau yang antum panggil itu udah kelihatan orangnya, walaupun nggak kenal, ya abiru antum panggil. Ya abiru, wahai orang yang lewat gitu kan. Iftah al-baba, bukakan pintu. Nah, itu namanya nakiroh maksudah.
Orangnya kelihatan terus antum panggil walaupun nggak kenal. Orangnya jelas gitu. Paham nggak ini Pak Pujo? Paham Ustaz. Iya. Insya Allah paham. Iya. Ya Pak Ustadz, Ya silakan Pak Asikin. ini memang untuk mufrad alam, untuk alam Pak Ustadz ya, mufrad alam itu yang betul yang udah jelas orang yang dipanggil Pak Ustadz. Nah kalau untuk yang nakiro goiro maksudah kan kok katakan itu ya masih samar-samar tapi belum jelas siapanya gitu. Ya mungkin kalau kita bilang misalnya ada contoh dikit mungkin yang bisa digambarkan ya aliman, mungkin wahai orang berilmu Pak Ustadz, kan susah juga itu siapanya nggak jelas Pak Ustadz ya. Ya, misalnya antum Ya. ya aliman, ya abdi ini gitu kan. Au alimni ya aliman alimni, wahai orang-orang berilmu ajarkan saya. Siapapun yang merasa berilmu tolong ajarkan saya. Antum nggak nunjuk orang secara spesifik gitu kan, asal panggil. Nah, itu namanya nakirah ghairu maksudah. Nah sekarang ada pertanyaan yang di pelajaran pertama tadi yang masalah mudhof itu mungkin ada satu contoh Ustaz ya mesti yang pernah dilakukan ya Abdullahi itu wahai hamba Allah berarti ya, sudah jelas Ustaz ya? Ya sudah jelas, hanya saja itu susunannya mudhof ilaih maka wajib mansub. Oh iya. Karena mansub, ya. Karena dia tersusun nggak? Tersusun Ustaz, tersusun Ustaz. Jelas itu. Nah, berbeda dengan munada alam, mufrad itu tidak tersusun. Ingat. Iya. Jadi hanya satu kata. Tidak tersusun hanya satu kata. Atau kita tambahkan biar lebih jelas. Di sini ya. Atau satu kata. Aduh. Ya. Ya satu kata. Jelas insya Allah Pak Sikin ya? Ya jelas Ustaz, udah lebih jelas lagi Pak Ustaz itu. Ya. Ya. Syukran Pak Ustaz. Apuan. Yang lain? Ustaz. Ya, kalau kata ayyuhal itu bisa ayyuhal muslimun. Itu nanti kita akan bahas itu jika ingin menggunakan munada yang ada alnya itu ada di setelahnya. Oh ya. Apa Ya, tayyib itu akan datang pembahasannya insya Allah. Cuman mungkin nggak bisa malam ini karena udah jam 9:30 besok pada kerja gitu ya. Jadi cukup mungkin dulu yang Pak Bayu dan yang lain ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk munada ini. Nah, Ustaz. Baik. Besok siapa giliran baca mohon dipersiapkan Ikhwan pada pertemuan selanjutnya. Itu yang punya giliran baca yang pasti tadi Pak Agus Lim dan Pak Wahyu itu dipersiapkan, kemudian satu orang lagi masing-masing satu muka yang dipersiapkan. Satu muka tapi diacak. Jadi kewajibannya persiapkan 3 muka intinya. 3 muka. Insya Allah ada waktu. Sabtu Ahad libur kan kerja? Pak Bayu ya? Libur Ustaz. Libur, itu libur. Punyalah. Itu sejam 2 jam. Kecuali Wahyu Yuda kayaknya masuk itu. Kalau jabatan tinggi mah tinggal nyanti-nyanti biasanya di kantor. Bagus nah, itu. Ustaz kayak Pak Bayu. Pak Bayu itu Ustaz. Bagus itu. Baik. Pokoknya dipersiapkan bagaimanapun caranya, karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah memberikan waktu luang buat ilmu, bukan mencari waktu luang, ya. Jadi ilmu itu harus diberikan waktu luang, bukan kita yang mencari waktu luang. Artinya kita mempersiapkan waktu untuk ilmu, bukan cari-cari waktu untuk ilmu. Ya. Baik, mungkin sampai sini Ikhwan. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan pemahaman kepada kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.